Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, taib ayyuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an, ya. Ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah ujian mid semester di minggu lalu, ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan kemarin antum dapat pahami dengan baik sehingga hasil ujian antum bisa bagus nilainya, ya. Taib. Kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, hidayah, ya, Islam, ittiba' sunnah ala manhaj salaf yang menjadi modal utama kita agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, Ustaz akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran balaghah untuk anak kelas 11 dan kelas 12. Iya. Baik. Ustaz agak sedikit lupa, ya, sampai di soal keberapa sebenarnya kita udah. Makanya Ustaz akan mungkin, ya, akan sedikit mengulang pelajaran tentang, bentar, ya. Kita akan sedikit mengulang tentang fasahatul kalam, ya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum tahu bisa memurajaah, ya. Taib, lihat sini. Mata yakunul kalamu fasihan, ya, kapan sebuah ucapan itu dianggap fasih? Yakunul kalamu fasihan idza khalusa minal umuri al-atiyah. Suatu ucapan dianggap fasih jika dia terbebas dari beberapa hal berikut, ya. Adamu fasahati ba'di kalimatihi, ya. Tidak fasihnya sebagian kata-kata dalam kalimat, ya, dalam kata. Adamu fasahati ba'di kalimatihi, ya. Maksudnya ketidakfasihan, ya, beberapa kata dalam suatu kalimat, itu maksudnya. Jadi suatu kalam itu disebut fasih justru salah satunya jika beberapa kata dalam ucapan atau dalam kalimat itu justru tidak fasih. Gimana itu, Ustaz? Nanti kita jelaskan, ya. Kemudian yang menjadi indikator kedua sebagai ucapan itu bisa dianggap fasih adalah watanafuru al-kalimat al-mujtami'ah, ya. Dia terbebas dari tanafurul kalimat al-mujtami'ah. Nah, itu maksudnya apa? Nanti kita bahas. Sebenarnya ini kemarin udah sedikit Ustadz singgung, ya. Baik. Kemudian wa dha'fut ta'lif. Dha'fut ta'lif nanti apa maksudnya? At-ta'qid al-lafzi, kemudian at-ta'qid al-ma'nawi. Siyaghatun su'al ats-tsamin 'asyar. Lihat situ, siyaghatun ukhra li su'al al-mutaqaddim. Bentuk lain dari pertanyaan di nomor 17 bisa bentuknya kayak gini. Ma makna fasahatul kalam? Apa makna dari fasahatul kalam? Ya. Lihat situ, huwa khulusuhu min dha'fit ta'lifi wa tanafuril kalimati wa ta'qidi ma'a fasahatiha. Ya. Jawabannya apa?
terbebasnya suatu jawaban dari ma makna fasahatul kalam. Apa makna dari fasahatil kalam? Apa maknanya? Yakni terbebasnya suatu kalam atau ucapan min dha'fit ta'lif, dari dha'fut ta'lif, kemudian dari tanafurul kalimat, dan at-ta'qid, ma'a fasahatiha, beserta kefasihan sebuah omongan. Nah, tengok situ. Mal maksud bi'adami fasahati ba'di kalimatihi. Apa yang dimaksud dengan ketidakfasihan beberapa kata dalam kalimat? Maksudnya, idza istamalal kalam ala kalimah au aktsar ghaira fasihah. Jika suatu ucapan mengandung suatu kata atau lebih yang kata-kata tersebut tidak fasih. Wa taqaddama bayanuhu, dan sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini maksudnya nih di pelajaran yang lalu, masih di fasahatil kalimah. Itu antum ulangi lagi nanti. Kemudian selanjutnya, mal maksudu bitanafuril kalimat al-mujtami'ah. Apa yang dimaksud dengan tanafurul kalimat al-mujtami'ah? Maksudnya apa? Antakuna al-kalimatu 'inda ijtima'iha thaqilatan 'ala lisani 'inda nutqi biha wa in kanat fasihatan li'anna makharija hurufiha mutaqaribah. Ayo. Apa yang dimaksud dengan tanafurul kalimat al-mujtami'ah? Maksudnya apa? Antakunal kalimat 'inda ijtima'iha sakilah. Yakni jika beberapa kata berkumpul, yang beberapa kata berkumpul tadi itu, antakunal kalimat 'inda ijtima'iha sakilah, menjadi berat, berkumpulnya beberapa kata itu menjadi berat alal lisan, di lisan, inda nutqi biha, ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Wa in kanat fasihatan, meskipun kata-kata yang berkumpul itu kata-kata yang fasih. Li'anna makharija hurufiha mutaqaribah, karena makhraj dari huruf-huruf tadi berdekatan. Itu maksud tanafurul kalimat al-mujtami'ah. Oke, lanjut. As-soal al-hadi wal-ishrin. Soal al-hadi wal-ishrun, ya. Ma mansya'u tanafuril kalimat, dari mana munculnya tanafurul kalimat? Nah, lihat sini. Mansya'uhu ahadul umuril atiyah. Nah, tempat munculnya tanafurul kalimat itu adalah pada beberapa poin di bawah ini. Lihat. Ayatakarrara harfun aw harfaini, harusnya harfani. Ayatakarrara harfun aw harfani fi kalimatin fil mansuri awil manzum wa huwa kisman. Nah, ini sebenarnya sudah Ustaz jelaskan kemarin. Ya. Berulangnya satu huruf atau dua huruf pada sebuah kata, baik di dalam karya prosa ataupun di dalam karya sastra. Ya, wahwa kisman, ya, jenis yang pertama ini ada dua. Lihat sini. Ahaduhuma, tengok di sini ya, berulangnya satu huruf atau dua huruf pada sebuah kata dalam karya prosa ataupun sastra, ini ada dua jenisnya. Ahaduhuma, yang pertama, mastadda saqluhu wa tanaha. Apabila huruf-huruf tersebut luar biasa beratnya dan sangat sulit pengucapannya. Kalladzi ansyadahu al-jahil, seperti yang dibacakan oleh al-jahil di sini. Antum lihat sini. Wa qabru harbin bimakanin fakrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Nah, tengok. Wa huwa wadihun fi tikrar atau fi takarruri al-qafat war ra. Nah, tengok sini. Pada contoh wa qabru harbin bimakanin fakrin wa laisa qurba qabri harbin qabru, pada contoh di atas itu, di sini dibilangnya di mana, kenapa bait syair ini dia masuk dalam tanafuril kalimat yang dia sangat berat dan luar biasa, pengucapannya itu sulit. Di mana? Alasannya itu apa? Ini dia alasannya. Wa huwa wadihun. Nah, jelas masalahnya itu fi takarruri al-qafat war ra'at, berulang-ulangnya huruf qaf dan huruf ra. Nah, lihat situ,
Ada berapa di situ huruf ra dan ada berapa di situ huruf qaf. Oke. Wal akhar, nah jenis yang kedua ini, maka nafihi ba'du tsaqal, yang ada kesulitannya sedikit namun tidak seperti yang pertama tadi. Mastadda tsaqluhu wa tanaha itu, ya. Ya, lihat di situ ada karimun mata amdahu wal wara ma'i wa mata lumtuhu wahdi. Ya, ini masuk ke jenis yang kedua. Ya, artinya kemarin ini udah Ustaz jelaskan masing-masing, nanti dengarkan apa yang udah Ustaz jelaskan ya. Baik, kita masuk. Nah, ini kenapa alasannya dia dimasukkan ke dalam tanafurul kalimat juga? Litikror kalimah amdahu, karena berulangnya kata amdahu. Walaysa lijtima'i al-ha wal ha al-mutaqaribatil makhraj. Ya. Dan alasannya itu bukan karena ya berkumpulnya huruf ha dan ha yang makhraj dari dua huruf tadi, yakni ha dan ha itu berdekatan. Bukan itu alasan kenapa dia dikategorikan sebagai tanafurul kalimat. Alasannya apa? Li'annahuma warada fil Qur'anil Karim fi qaulihi ta'ala. Ya. Karena kedua huruf ha ya li'annahuma warada fil Qur'anil Karim fi qaulihi ta'ala wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Ya. Ya, karena kedua huruf tadi itu ya ada dalam Al-Qur'an pada firman Allah wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Nah, tengok di Al-Qur'an ada kata fasabbihu. Tengok. Ini antum harus ingat ya. Semua kata dalam Al-Qur'an itu fasih. Ini poinnya. Maka penulis mengatakan di sini yang menyebabkan bait syair karimun mata amdahu wal wara ma'i wa mata lumtuhu wahdi, alasan dia dikategorikan sebagai tanafurul kalimat bukan karena huruf ha dan ha makhrajnya itu berdekatan ke tempat keluar huruf itu, bukan. Karena dalam firman Allah itu ada yang mengumpulkan kedua huruf tersebut dalam sebuah kata. Tidak mungkin atau mustahil firman Allah atau ucapan Allah di dalamnya ada cacat, itu mustahil. Maka di sini penulis mengatakan li'annahuma, karena kedua huruf ini yakni ha dan ha makhrajnya itu berdekatan, dan itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Nah, wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud. Nah, bukan itu alasannya. Namun alasannya adalah karena berulangnya kata amdahu itu sampai beberapa kali ya, sehingga menyebabkan dia dikategorikan sebagai tanafurul kalimat, namun kategorinya yang dia fihi ba'du as-saqal, di dalamnya ya, dalam kalimat atau dalam kalam itu ada beberapa katanya itu yang pengucapannya itu berat, beberapa saja ya. Baik. Nah, itu bentuk yang pertama dari mansya tanafurul kalimat ya, karena berulangnya satu huruf atau dua huruf dalam karya sastra ataupun karya prosa. Nah, itu ada dua lagi yang dia mastadda tsaqlu wa tanaha, kemudian fihi ba'du tsaqal. Nah, itu yang jenis yang pertama itu baru. Nah, kemudian ada yang alasan selanjutnya mengapa kata itu dia dikatakan tanafurul kalimat. Apa dia? Iradu af'al ya yatba'u ba'duhu ba'dan. Iradu af'alin yatba'u ba'duha ba'dan biduni atfin sawa'an ikhtalafat fil azminah aw lam takhtalif. Ya. Dimunculkannya irad itu dimunculkannya atau dimunculkannya af'alin beberapa fi'il
yatba'u ba'daha ba'dan, yang sebagian mengikuti sebagian yang lain, biduni atfin, tanpa ada atof atau huruf atof. Sawa'an ikhtalafat fil azmina aw lam takhtalif, di mana fiil itu saling ikut mengikuti tanpa adanya huruf atof, baik waktunya itu sama atau waktunya tidak sama atau berbeda. Contoh ya, kaqauli Nasihuddin Al-Arjani, seperti ucapan Nasihuddin Al-Arjani ini, binnari farraqtil hawadithu bainana wa biha nazartu a'udu aqtulu ruhi. Nah, tengok di situ. Tengok ya. Di situ ada kata nazartu a'udu aqtulu. Berkumpul 3 fiil. Nazartu, a'udu dan aqtulu ruhi. Oke, tengok situ. Fawurudu nazartu a'udu aqtulu, ya, munculnya kata nazartu, a'udu dan aqtulu mutatabi'atun. Ya, apa mutatabi'ah ini artinya terus menerus, artinya terus menerus, nggak ada yang dipisah, nggak ada yang memisahkannya. Artinya setelah nazartu langsung a'udu, langsung aqtulu, artinya terus menerus atau silih berganti, itu arti mutatabi'ah itu, atau bergandengan, itu arti mutatabi'ah. Ala tilka syakilah ja'a thaqilan muta'adilan. Nah, kalau dia bentuknya semacam ini, syakilah itu bentuk ya. Nah, ala tilka syakilah, kalau bentuk sebuah syair itu dia seperti ini, ja'a thaqilan muta'adilan, maka dia dianggap dan dirasa berat dan saling muta'adil. Ya, muta'adil itu ibaratnya enggak harmoni, ya, enggak harmoni, artinya enggak harmoni artinya. Ya, baik. Itu alasan yang kedua mengapa suatu kalimat atau kalam itu di dalamnya dianggap dia cacat, karena ada tanafurul kalimat. Ya, karena bahasan kita fasahatul kalam di sini ya. Baik. Nah, lihat kemudian alasan selanjutnya dari mansya tanafuru al kalimat. Ini bahasan kita masih mansya tanafurul kalimat. Dari mana tanafurul kalimat itu muncul? Tadi yang pertama itu karena berulangnya 1 huruf atau 2 huruf. Yang pertama, yang dalamnya itu nanti berkumpulnya 1 huruf atau 2 huruf yang menjadi berat di lisan. Itu ada 2, ada 2 jenisnya. Yang pertama yang sangat berat, kemudian ada yang beberapa saja terasa berat, enggak seperti yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya ini menumpuknya fiil dalam suatu kalimat tanpa adanya atof, ya, tanpa adanya atof, yang mana waktu dari fiil itu bisa dia mudhari atau madi, dia nggak ada memisahkannya. Jadi terasa dalam bentuk yang seperti ini, bentuk dari suatu kalimat itu bentuk dari suatu omongan itu, kalau fiilnya bertumpuk-tumpuk tanpa adanya atof dan tidak memperhatikan waktu sebuah perbuatan itu kapan dilakukan, maka dikategorikan dia sebagai tanafurul kalimat. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Lihat sini, iradu sifatin muta'addidatin ala tariqin wahidin kaqaulil mutanabbi. Dimunculkannya beberapa sifat muta'addidah, beberapa sifat, itu artinya sifat muta'addidah, beberapa sifat ala tariqin wahid, dengan satu cara. Contoh dalam ucapan al-mutanabbi ya, danin ba'idin muhibbin mubghidin bahijin. Nah, tengok situ, ini aja udah berapa sifat ini. Danin dekat, itu artinya ba'idin jauh, muhibbin pecinta, mubghidin murka, bahij indah, agharra hulwin mumirrin layyinin syarisi. Nah, tengok sini, agharra, tengok, hulwin manis, mumir pahit, layyin lembut, syaris kasar. Nadin abiya gharifi wafin akhi thiqatin ja'din syariyin nahin nadabin radin nudusin. Wah,
Ini jangankan antum ya, Ustadz aja pun payah ini ngartikannya. Nah, intinya antum nggak perlu tahu di sini ya, antum nggak perlu tahu. Tapi yang jelas ini kumpulan sifat-sifat semuanya. Danin, ba'idin, muhibbin, mubghidin, bahijin. Nah lihat ini aja udah luar biasa. Apa maksud dari kalimat ini masih samar bagi Ustadz ya. Agharrahul win mumirrin layinin. Intinya kalau dalam suatu kalimat itu terkumpul beberapa sifat, maka tapi dengan satu cara, tapi dengan satu bentuk. Tengok situ kata kuncinya. Iradu sifatin muta'addidah, memunculkan beberapa sifat ala tariqin wahid, tapi dengan cara yang dengan satu cara saja, sehingga nggak jelas maknanya. Kaqaulil mutanabbi, seperti ini. Itu. Maka kalau yang begini masuklah dia dalam tanafurul kalimat. Ya, taib. Nggak usah terlalu pening. Yang penting antum tahu aja ini. Yang penting antum tahu, ya. Taib. Nomor yang poin yang selanjutnya. Ta'aqubul adawat. Ya, wa maji'u ba'diha isra ba'di kaman wa ila wa fi wa an wa ala ka qauli Abi Tamam. Ta'aqub al adawat, ya. Ta'aqub ini akibah itu setelah, artinya ta'aqub silih berganti datangnya, yaitu arti ta'aqub itu silih berganti datangnya al adawat. Adawat di sini maksudnya huruf, ya, huruf. Tengok contohnya situ, ila fi an ala, itu maksud adawatnya itu di sini itu huruf. Wa maji'u ba'diha isra ba'din, dan datang sebagiannya setelah sebagian yang lain, ya, itu artinya datang silih berganti. Itu maksud dari ta'aqub itu artinya itu, ya, seperti berkumpulnya kata, tengok situ, man ila fi an ala, seperti contohnya ka'annahu listima'ir ruhi fihi lahu man kullu jarihatin fi jismihi ruhun. Nah tengok situ, tengok ya, di situ ada fihi lahu man, min, sorry, ka'annahu listima'ir ruhi fihi lahu min kulli jarihatin fi jismihi ruhun. Ya, ka'annahu, seolah-olah dia listima'ir ruh fih, dikarenakan berkumpulnya ruh di dalam dirinya, ya, baginya min kulli jarihah, dari setiap luka di dalam tubuhnya itu, fi jismihi ruhun, dari setiap luka di dalam tubuhnya itu ada ruh. Apa maksudnya? Nanti kita baca. Ya, inilah susahnya belajar balaghah ini. Kosakata antum harus kuat, nahu dan sorob antum harus kuat. Makanya kalau antum selama ini enteng-enteng aja nganggap pelajaran ini akan menjadi sangat sulit, ya. Taib. Itu alasan yang keempat. Taib. Yang selanjutnya, tatabu al-idhafat. Tatabu ini bertumpuk-tumpuknya idhafat. Ya. Kama taqul, seperti yang kamu ucap, seperti ucapanmu, tengok ya. Saraju farasin tabi'ul amir, wa mimma abahu al-bulagha qawlu Ibnu Babak. Tengok di sini. Nah itu saraju farasin tabi'ul amir, ini anak kita lewatkan aja dulu ya. Nah kita langsung wa mimma abahu al-bulagha. Nah contohnya apa? Contoh dari tatabu al-idhafat di sini apa? Wa mimma abahu al-bulagha. Ya ini celaan, ini contohnya celaan para ahli balaghah terhadap ucapannya Ibnu Babik atau Ibnu Babak, ya, mungkin babuk babik atau apa gitu kan. Nah, taib. Hamamah jar'a haumatil jandalis ja'i fa anta bimar'a min su'ada wa masma'i. Wow. Ini memang perlu benar-benar kosakata Arab, benar-benar harus banyak kita kuasai. Jadi bahasa Arab itu Masya Allah luar biasa ya. Nah, situ wa illatuhu tawalil idhafat. Nah cacat, illah itu cacat ya, cacat dari bait syair di atas itu adalah tawalil idhafat, ya, idhafat yang saling terus menerus atau bergandengan. Tawali itu talayatlu ba'dahu, itu maksudnya ya. Iz adhafa awalan hamama ila jar'a, di mana ya Ibnu Babik ini dia mengidhafahkan kata hamamah kepada jar'a, wa adhafa aidan jar'a ila haumah, kemudian dia mengidhafahkan kata jar'a kepada kata haumah, allati adhafaha ila jandal,
Yang mana haumah ini juga diidhafahkannya kepada jandal. Fatawalatil idhafah, maka idhafah ini pun bertumpuk-tumpuk. Wal jar'a ta'nitsul ajra, dan kata jar'a adalah bentuk muannas dari kata ajra. Wahya ramlah, ya ini jar'a atau ajra ini adalah ramlah. La tumbitu syai'an. Ramlah ini tanah gersang. La tumbitu syai'an, yang tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Wal haumah, ya sini. Wal haumah mu'dhamu syai', sedangkan wal haumah itu artinya mu'dhamu syai', yang menjadi mayoritas. Wal jandal al hijaro, jandal itu artinya adalah batu. Wasaja hadilul hamam, dan saja itu adalah hadilul hamam. Nanti kita cari artinya apa. Wal al ma'na, nah arti dari bait syair tadi yang banyak idhofahnya itu, itribi li'annal habibah taraka wa tasma'u. Nah, arti dari bait syairnya itu apa? Itribi, menyanyilah. Itrib itu menyanyi. Bahasa Arabnya penyanyi itu mutrib, kalau perempuan mutribah. Li'annal habibah, tengok situ, karena sang kekasih taraka, melihatmu, wa tasma'u, dan mendengarmu. Tambih, nah sini tambih sebelum kita tutup ya. La yaqbahul kismani al-akhirani illa idza aujaba thaqalan 'ala lisan wa illa fala yakhillani bil fasahah. Ayo. Dua bagian yang terakhir, yakni yang bagian ta'aqub al-adawat dan tatabul idhafat. Nah, tengok sini. Ya. Dua bagian terakhir ini la yaqbuh, ya, tidaklah buruk illa idza aujaba thaqlan 'ala lisan, kecuali kalau dia menyebabkan beratnya pengucapan di lisan. Jadi kalau seandainya pun bertumpuk-tumpuk tapi enggak menyebabkan rasa berat di lisan, ini enggak dianggap dia sebagai suatu aib. Wa illa, nah, namun jika wa illa fala yakhallani bil fasahah. Nah, itu dia maksudnya tadi. Dianggap dia dua hal yang di atas ini tadi, ta'aqub al-adawat dan tatabul idhafat ini, dianggap itu sebenarnya nggak ada masalah, bahkan dianggap pun sebenarnya fasih, dianggap fasih. Namun kalau memunculkan rasa berat di lisan, maka dia dianggap sebagai aib dan dikategorikan sebagai tanafurul kalimat. Baik ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan di hari ini bisa dipahami dengan baik. Ustaz tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.